Pemirsa, media sosial kembali ramai dengan kasus seorang nasabah pinjaman online yang mengakhiri hidupnya sendiri karena tertekan oleh teror salah satu aplikasi pinjaman online. Pinjaman online atau pinjol semakin marak di Indonesia. Efek buruk seperti tekanan finansial, ancaman, hingga intimidasi menjadikan Indonesia dalam kondisi darurat pinjol. Untuk memahami sisi lain dari fenomena ini, tim kami akan mewawancarai salah satu sosok paling kontroversial dalam industri ini, yaitu sang penagih atau debt collector, untuk menggali sudut pandang mereka terhadap dunia pinjol yang kini menjadi sorotan tajam. Kalau boleh tahu nih Bang, nama Abang siapa, umurnya berapa, terus pekerjaannya sekarang apa nih Bang? Nama saya Natus. Saya bekerja di bidang penagihan hutang atau biasa dibilang debt collector. Umur saya 34 tahun. Gimana awalnya Abang bisa masuk ke dunia penagihan ini Bang? Saya dulu diajak sama teman. Jadi saya juga tidak tahu dia dapat dari siapa, tapi diajak saya dulu. Jadi saya sampai sekarang ya itu masih ikut teman juga. Kalau boleh tahu nih Bang, gimana caranya Abang nagih, mendekatin orang yang Abang mau tagih nih hutangnya? Kami punya SOP sendiri, jadi tidak bisa asal macam kasih berhenti orang di jalan, itu macam matelang begitu, tidak bisa. Itu karena kan negara, balik lagi negara ini kan negara hukum, jadi tidak bisa asal begitu, dan kami tuh SOP-nya ketat dan ya banyak lagi sih. Ada nggak nih kejadian yang menurut Abang paling berkesan, baik itu positif maupun negatif Bang, selama Abang nagih orang yang utang? Kalau positif sih ada, tapi lebih banyak yang negatif. Kalau yang negatif itu yang paling parah itu waktu itu saya tagih, dia waktu itu bekas tentara, dia pecatan dari tentara, dia hutang, dan semua debt collector yang coba tagih di dia itu lari semua karena dia selalu kasih keluar belati. Sampai akhirnya saya yang datang tagih. Begitu saya yang datang tagih, dia korek-korek hukum atau bagaimana. Saya juga punya basic hukum kan, jadi ya saya keluarin juga apa yang pasal-pasal dan pengetahuan saya yang mendukung saya untuk menarik atau mengamankan unit yang dia hutangi ini. Jadi dia kalah, dia sudah kalah argumen atau dia malu atau bagaimana, dia kejar saya sampai ujung gang. Akhirnya saya harus telepon, masih saudara tapi dia satu kantor juga sama saya. Ya jadi ya begitu. Datang kami ramai-ramai, baru untungnya Pak RT dan warga di situ juga bantu kita untuk mediasi omong dan dia lah. Akhirnya unit yang dia hutangi itu yang bermasalah, akhirnya kami bisa amankan. Menurut Abang nih, pendapat Abang tentang pinjol sendiri itu gimana tuh Bang? Pinjol itu macam apa ya? Apa kita bilangnya lembah setan itu tuh jangan sampai kena, karena dia itu tuh tidak ada habisnya. Dia akan coba korek semua. Jadi hati-hati, jangan sampai kena, jangan sampai coba juga. Abang pernah gak sih ngerasa bersimpati sama orang yang Abang tagih nih utangnya? Pasti sih, karena kan kita manusia juga, yang kita tagih juga orang. Jadi mau bagaimanapun ya pasti kasihan. Tapi mau bagaimana lagi, kalau kau hutangnya kau harus bisa bayar. Sebenarnya hutang itu bukan aib sebenarnya menurut saya, tapi akan menjadi aib kalau tidak bisa bayar dan kau olah-olah kami juga. Jadi ya, kalau Abang bisa ngasih nasihat nih Bang buat orang-orang yang pakai pinjol nih, apa yang pengen Abang sampein? ya kau jangan, maksudnya kalau sudah terjerumus ya lebih baik kau usahakan prioritaskan kau bayar itu dulu daripada nanti kau yang kena malu atau bagaimana. Tapi kalau kau belum, lebih baik kau coba press ke kau punya gaya hidup. Jangan sampai kau ikuti kau punya nafsu untuk beli ini beli itu, baru nanti kau kena terlilit hutang dari pinjol itu lebih parah.
Itu saja, tidak ada lagi. Ya, makasih ya Bang ya. Ayo. Setelah mendapatkan sudut pandang dari sang debt collector, kami juga akan menggali cerita dari sisi lain, yaitu sang peminjam, untuk memahami bagaimana pinjaman online mempengaruhi hidup mereka. Nama saya saya umur 28 tahun, masih single. Saya kerja sebagai karyawan swasta di PT. Oke, Mbak Kezia, sejak kapan sih Mbak terjebak dalam pinjaman online ini? Baru-baru ini sih, mungkin sebulan yang lalu kurang lebihnya. Tahu pinjaman online itu dari mana Mbak awalnya? Saya tuh tahu dari iklan di sosmed, kalau nggak salah itu di X. Saya download, terus saya langsung ikutin perintah di situ, karena kan cuma tinggal upload KTP sama upload diri saya pas lagi megang KTP juga. Mbak juga sempat nggak baca syarat dan ketentuannya, terus apakah pinjaman online itu ilegal, terdaftar OJK, atau besaran bunganya seperti apa? Nah itu, saya nggak baca syarat dan ketentuannya, berapa besaran bunganya, terus saya juga nggak cari tahu aplikasi pinjol yang saya pakai itu, yang saya unduh itu tuh ilegal atau legal. Bunganya tahu-tahu gede aja pas ditagih. Kira-kira apa sih Mbak alasan Mbak memutuskan pinjol? Saya kan tiap hari ke kantor, saya butuh baju baru, tas baru, sepatu baru, aksesoris baru lainnya. Terus juga kalau saya kan sering jalan gitu, saya sering pergi. Nah kalau lihat yang lucu-lucu tuh pasti saya beli, saya tanpa mikir panjang gitu. Nah saya juga butuh refreshing karena buat ngilangin stres, entah karena pekerjaan atau hal lainnya. Saya sih ngerasa gaji saya tuh nggak nutup, jadi masih lebih besar pengeluaran saya daripada pendapatan saya setiap bulannya. Terus kira-kira Mbak Kezia tahu nggak kalau pinjol ini akhirnya berdampak ke diri Mbak Kezia sendiri, terus ke orang terdekat juga, kayak teman kerja misalnya atau keluarga mungkin? Kalau ke diri saya sendiri, iya. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau berdampak sampai ke keluarga dan teman kerja saya gitu. Kalau ke saya diteror, ditelepon-telepon, bahkan dia sempat ngirimin pesan suara kalau mau datengin ke rumah dan ke kantor juga gitu. Tapi saya ngindarin itu, jadi setiap ada nomor baru yang telepon saya langsung blokir. Saya nggak pernah jawab sekalipun chat atau panggilan suara dari yang nagih gitu. Nah dari situ mungkin karena nggak dapat jawaban dari saya, akhirnya mereka neror ke keluarga, ke adik saya, ke teman kerja saya juga gitu. Ancamannya seperti apa tuh Mbak, ke teman kerja atau ke keluarga? Kalau ke teman kerja sama ditelepon juga, tapi kalau ke adik saya itu dia nelponin tanpa kenal waktu dan sempat datangin ke rumah juga, dan posisinya saat itu saya lagi nggak di rumah, jadi saya tuh baru tahu teman saya dan adik saya kena teror itu ya karena cerita dari mereka pas saya udah pulang, saya udah di kantor gitu. Sampai akhirnya ke keluarga juga ketemu itu Mbak Kezia yang share kontaknya atau gimana Mbak? Saya tuh cuma kasih satu nomor penjamin, tapi entah kenapa itu gimana si penagih bisa dapat kontak adik saya sama teman kerja saya yang lain, saya nggak tahu sih. Di pengalaman kasus teror pinjol ini, apakah menurut Mbak Kezia pinjol adalah solusi? Terus bagaimana bisa nggak sih sampai akhirnya terjebak pinjol tuh? Karena saya buat gaya hidup ya, menurut saya ini bukan solusi. Tapi kalau memang ternyata butuh banget di luar dari gaya hidup, kalau memang ternyata kepepet dan butuh banget, boleh pakai pinjol, tapi pinter-pinter ngelolanya, terus cek dulu syarat dan ketentuannya, bunga yang akan timbul tuh berapa tiap bulannya atau tiap tagihannya, terus juga itu tuh legal atau enggak gitu. Saya nyesel banget, kapok, pengen berhenti dari ini dan semoga cepat beres sih urusan ini.